saya Tristiawan, mahasiswa Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hakikat ibadah dalam mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Yang diantaranya terdapat konsep ibadah, kemudian ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, fungsi ibadah, hikmah ibadah, serta makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Konsep ibadah. Ibadah merupakan salah satu tujuan penciptaan manusia, dan untuk merealisasikan tujuan tersebut diutuslah para rasul dan kitab-kitab. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah tentu akan berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah. Akan tetapi, karena ketidaktahuan tentang pengertian atau jenis-jenis ibadah, sebagian hanya berfokus terhadap ibadah tertentu saja, misalkan sholat, zakat, dan puasa. Padahal jenis-jenis ibadah sangatlah banyak. Pengertian ibadah juga merupakan salah satu bentuk percaya adanya Tuhan dan rasa terima kasih atas berkah yang selalu diberikan. Ibadah wajib dalam Islam dilakukan dengan menunaikan sholat 5 waktu, yaitu sholat di waktu subuh, duhur, asar, maghrib, dan juga isya. Secara umum, ibadah terbagi menjadi ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Kewajiban menunaikan ibadah tertuang dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Selanjutnya, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang selama ini kita kenal, antara lain seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Bahkan banyak kaum muslimin menganggap bahwa ibadah mereka adalah ibadah yang masuk ke dalam kelompok ibadah mahdoh. Nah, ibadah mahdoh adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat. Artinya, perkataan atau ucapan tersebut tidaklah bernilai kecuali ibadah. Dengan kata lain, tidak bisa bernilai netral atau bisa jadi ibadah atau bukan ibadah. Ibadah mahdoh juga ditunjukkan dengan dalil-dalil yang menunjukkan terlarangnya ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, karena hal itu termasuk dalam kemusyrikan. Ibadah mahdoh juga ditunjukkan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Ibadah mahdoh hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu. Tidak ada jalan yang lainnya, termasuk melalui akal atau budaya. Kemudian ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh ini merupakan ibadah yang tidak murni. Ibadah memiliki pengertian yang berkebalikan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan sehingga ibadah ini atau ibadah ghairu mahdoh dicirikan dengan satu, ibadah atau perkataan dan perbuatan. 2. Maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi atau bukan untuk meraih pahala di akhirat. Yang ketiga, amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Kemudian fungsi ibadah. Setiap muslim tidak hanya dituntut untuk beriman, tetapi juga dituntut untuk beramal soleh. Karena Islam adalah agama amal, bukan hanya keyakinan. Ia tidak hanya terpaku pada keimanan semata, melainkan juga pada amal perbuatan yang nyata. Islam adalah agama yang dinamis dan menyeluruh. Dalam Islam, keimanan harus diwujudkan dalam bentuk amal yang nyata, yaitu amal soleh yang dilakukan karena Allah.
Ibadah dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tapi juga untuk mewujudkan hubungan antara sesama manusia. Islam mendorong manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aspek kehidupan dan aktivitas, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat. Aspek fungsi ibadah dalam Islam mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, mendidik mental, dan menjadikan manusia ingat akan kewajiban melatih diri untuk berdisiplin. Adapun fungsi ibadah dalam kehidupan, yang pertama, jalan menuju takwa. Bertakwa berarti berusaha untuk menunjukkan penghambaan kepada Allah dengan ibadah kepadanya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa." Kedua, menenteramkan hati. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ketika seseorang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pun akan selalu mengingatnya. Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah, maka hatinya pun akan merasa selalu tenang dan tentram. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian yang ketiga, yaitu kebahagiaan hidup di akhirat. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara, yang berfungsi sebagai jalan menuju kehidupan yang abadi dan lebih baik, yaitu kehidupan akhirat. Segala apa yang diperbuat manusia di dunia akan berdampak pada kondisi kehidupannya di akhirat, termasuk kegiatan ibadahnya, terutama ibadah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab dan akan menjadi ukur terhadap baik dan buruknya amal seseorang. Dan yang terakhir, keempat, yaitu wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan manusia dengan segala yang melingkupinya, termasuk alam semesta, merupakan karunia Allah yang harus disyukuri. Ungkapan kata syukur ini tidak hanya sebatas lisan, tetapi harus meliputi kesadaran hati dan perwujudan dalam kehidupan melalui semangat beribadah. Dari Aisyah, apabila Rasulullah SAW sholat, maka beliau berdiri hingga kaki beliau bergerak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa engkau yang telah berlalu dan yang di kemudian?" Beliau bersabda, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Muslim. Ibadah ini juga dapat memberikan rasa aman, damai, dan tenang, karena Allah dapat mengurus setiap urusan pada hambanya. Ibadah dilakukan untuk menghilangkan rasa takabur, karena hanya Allah yang maha besar yang memiliki segala kesempurnaan. Sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, pada hakikatnya Allah itu dekat dengan manusia, tetapi tidak semua manusia merasa dekat dengan Allah. Oleh karena itu, agar supaya kita merasa dekat dan merasakan ketenangan, maka di antaranya kita dapat melakukannya melalui ibadah kepada Allah. Kemudian ada hikmah ibadah. Hikmah agung disyariatkannya ibadah kepada manusia, sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, "Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajak kamu kepada sesuatu yang memberi kemaslahatan hidup bagimu." Quran Surat An-Fal ayat 24. Ayat ini menunjukkan bahwa kebaikan dan kemaslahatan merupakan sifat yang selalu ada pada semua ibadah dan petunjuk yang diserukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan ini sekaligus menjelaskan manfaat dan hikmah agung dari semua ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan, yaitu bahwa hidup bersih dan sucinya hati dan jiwa manusia yang merupakan sumber kebaikan dalam dirinya hanyalah bisa dicapai dengan beribadah kepada Allah dan menepati ketaatan kepadanya dan kepada Rasul-Nya.
Selanjutnya, makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh atau ibadah, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan berikan alasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Para ulama salaf menafsirkan makna kehidupan yang baik di dunia dalam ayat di atas dengan kebahagiaan hidup atau rezeki yang halal dan baik, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang mencakup semua kesenangan hidup yang hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kayak penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Thaha ayat 124. Jadi kesimpulannya adalah pengertian ibadah dalam kehidupan masyarakat adalah bentuk dari pengabdian kepada Allah, yaitu dalam bentuk sholat, zakat, puasa, haji, dan membaca Al-Quran. Hal ini dikarenakan kehidupannya tidak hanya untuk berurusan dengan hal-hal tersebut, melainkan juga untuk hal-hal yang menyeluruh dan mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan manusia, misalnya berdagang, bertani, bekerja, mencari ilmu, dan lain-lainnya, yang berguna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan itu sendiri. Maknanya, manusia harus tetap menerapkan apa yang telah disebutkan ke dalam Al-Quran dan Hadis. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam tugas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.